Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menerjemahkan dan menjelaskan secara singkat kitab Matan Safinatun Najah dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Allazi, adapun yang yalzamu wajib itu allazi lil mayyiti bagi mayit. Arba'u hisolin adalah 4 perkara. Gusluhu, pertama memandikan mayit. Wa takfinuhu, kedua mengkafani mayit. Wassolatu alaihi, ketiga menyolati mayit. Wa dafnuhu, dan keempat menguburkan mayit. Jadi fasal ini menjelaskan tentang yang wajib bagi mayit itu ada 4 perkara. Yang pertama memandikan mayit, yang kedua mengkafani mayit, yang ketiga menyolati mayit, dan yang keempat menguburkan mayit. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Aqallul gusli, adapun paling sedikitnya memandikan mayit. Ta'mimu badanihi, adalah meratakan badannya mayit bil ma'i, dengan air. Wa akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya memandikan mayit. Ayaksila, adalah membasuh itu orang sawataihi, terhadap dua kemaluannya mayit. Wa ayyuzila, dan menghilangkan itu orang al-qazaro, kepada kotoran min anfihi, dari hidungnya mayit. Wa ayyuwaddi'ahu, dan mewudui itu orang terhadap mayit. Wa ayyadluka, dan menggosok itu orang badanahu, terhadap badannya mayit. Bisidri, dengan kayu sidir. Wa ayyasuba, dan menuangkan itu orang alma'a, kepada air alaihi, bagi mayit, salasan 3 kali. Jadi fasal ini menjelaskan tentang minimalnya dalam memandikan mayit adalah meratakan air ke seluruh badannya mayit. Dan paling sempurnanya dalam memandikan mayit adalah membasuh kedua kemaluannya si mayit, baik kubul ataupun dubur. Kemudian menghilangkan kotoran hidungnya si mayit, mewudukannya, menggosok badannya dengan kayu sidir, dan mengguyurkan air kepada mayit sebanyak 3 kali. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Aqallul kafni, adapun paling sedikitnya mengkafani mayit. Saubun, adalah satu pakaian. Ya ummuhu, yang meratakan itu saubun terhadap mayit. Wa akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya mengkafani mayit. Lirrajuli, bagi laki-laki. Salasu lafaipa, yaitu 3 lapis. Walil mar'ati, dan bagi perempuan. Komisun, yaitu baju kurung. Wahimarun, dan kerudung. Waizarun, dan sarung. Walafafatani, dan 2 lapis. Jadi fasal ini menjelaskan tentang paling sedikitnya dalam mengkafani mayit adalah satu pakaian atau kain yang bisa menutupi semua badan mayit. Adapun paling sempurnanya dalam mengkafani mayit bagi mayit laki-laki adalah 3 lapis kain, dan bagi mayit perempuan adalah baju kurung, kerudung atau penutup kepala, sarung, dan 2 lapis kain. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Arkanu sholatil janazati, adapun rukun-rukun sholat jenazah. Sab'atun, yaitu ada 7. Al-awalu, adapun yang pertama, an-niyatu, adalah niat.
Asani adapun yang kedua, arba'u takbiratin adalah 4 kali takbir. Asalisu adapun yang ketiga, al-qiyamu adalah berdiri alal qadiri bagi orang yang mampu. Ar-rabi'u adapun yang keempat, qiraatul fatihati adalah membaca al-fatihah. Al-khamisu adapun yang kelima, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati setelah takbir yang kedua. As-sadisu adapun yang keenam, ad-du'a'u adalah berdoa lil mayyiti bagi mayit ba'da salisati setelah takbir yang ketiga. As-sabi'u adapun yang ketujuh, assalamu adalah salam. Jadi pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama niat, yang kedua 4 kali takbir, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu, yang keempat membaca surat al-fatihah, yang kelima membaca salawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua, yang keenam mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga, dan yang ketujuh mengucapkan salam. Faslun adapun ini adalah satu fasal. Aqallud dafni adapun paling sedikitnya menguburkan mayit, hufratun adalah satu galian. Taktumu yang menutupi itu hufrah raihatahu terhadap baunya mayit. Watah rusuhu dan menjaganya itu hufrah terhadap mayit. Minas sibai dari binatang buas. Wakmaluhu dan adapun paling sempurnanya menguburkan mayit, qomatun adalah seukuran orang yang berdiri, wabastotun dan seukuran orang yang membentangkan tangannya, wayudau dan diletakkan haduhu pipinya mayit ala turabi di atas tanah, wayajibu dan wajib taujihuhu menghadapkannya mayit ilal kiblati ke arah kiblat. Jadi pasal ini menjelaskan tentang paling sedikitnya dalam menguburkan mayit adalah satu galian, yang mana dengan satu galian tersebut bisa menutupi bau si mayit dan menjaganya dari binatang buas. Adapun paling sempurnanya dalam menguburkan mayit adalah seukuran orang yang berdiri dan seukuran orang yang membentangkan tangannya. Kemudian diletakkan pipinya si mayit di atas tanah dan wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Faslun adapun ini adalah satu fasal. Yunbasu digali al-mayitu mayit di arabai solin karena 4 perkara. Lil gusli pertama karena untuk dimandikan, iza lam yatagoyar ketika tidak berubah itu mayit. Walitaujihihi kedua untuk menghadapkannya si mayit ilal kiblati ke arah kiblat. Walil mali dan ketiga untuk harta, iza dufina ketika dikubur itu harta mahu bersama mayit. Walil mar'ati dan keempat untuk perempuan, iza dufina ketika dikubur janinuha janinnya perempuan maha bersama mayit perempuan. Wa amkanat dan memungkinkan hayatuhu hidupnya itu si janin. Jadi pasal ini menjelaskan tentang bolehnya membongkar kuburan mayit ada 4 perkara. Yang pertama karena untuk memandikan mayit apabila mayit belum berubah. Yang kedua untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Yang ketiga untuk mengambil harta yang ikut terkubur bersama mayit. Dan yang keempat untuk perempuan hamil yang janinnya ikut terkubur bersamanya dan ada kemungkinan janinnya masih hidup. Faslun adapun ini adalah satu pasal. Al-isti'anatu adapun minta tolong, arba'u hisolin yaitu ada 4 perkara. Mubahatun pertama mubah, wa hilaful aula kedua hilaful aula, wa makruhatun ketiga makruh, wa wajibatun dan keempat wajib. Fal mubahatu adapun mubah ia adalah takribul ma'i mendekatkan air. Wa hilaful aula adapun hilaful aula ia adalah sobul ma'i menuangkan air ala nahwil mutawaddi'i kepada seumpama orang yang berwudu. Wal makruhatu dan adapun makruh ia adalah liman bagi orang yafsilu yang membasuh itu man
doahu kepada anggota wudunya man. Wal wajibatu dan adapun wajib ia adalah lil maridi bagi orang yang sakit indal ajzi ketika tidak mampu. Jadi pasal ini menjelaskan tentang meminta tolong dalam bersuci ada 4 perkara. Yang pertama mubah, yang kedua hilaful aula atau lawan dari paling utama, yang ketiga makruh, dan keempat wajib. Mubah adalah mendekatkan air, khilaful aula adalah menuangkan air kepada semisal orang yang berwudu. Makruh adalah bagi orang yang meminta dibasuhkan anggota wudunya, dan wajib adalah bagi orang yang sakit yang tidak mampu. Faslun adapun ini adalah satu fasal. Al-amwalu adapun harta-harta allati yang taljamu wajib fiha pada allati apa az-zakatu zakat sittatu anwa'in yaitu ada 6 macam. An-na'amu pertama hewan ternak, wan nakdanu kedua emas perak, wal muasyaratu ketiga tumbuh-tumbuhan, wa amwalut tijaroti keempat harta dagangan. Wajibuha adapun yang wajibnya itu amwalut tijarah rubu usyriki mati urudit tijaroti adalah 1/4 dari 1/10-nya harga barang dagangan. Warrikazu kelima harta temuan, wal ma'dinu dan keenam harta tambang. Jadi pasal ini menjelaskan tentang harta-harta yang wajib untuk dizakati itu ada 6 macam. Yang pertama hewan ternak, yang kedua emas perak, yang ketiga tumbuh-tumbuhan, yang keempat harta dagangan. Adapun yang wajib dari harta dagangan adalah 1/4 dari 1/10-nya harga barang dagangan atau 2,5%. Yang kelima harta temuan dan yang keenam harta tambang.